Halo sahabat, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk klik video ini. Kali ini aku akan membahas Towa Higurashi, yang merupakan anak kandung dari Sesshomaru, tapi dia juga merupakan anak angkat dari Sota yang merupakan adik kandung Kagome di era modern. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita saksikan bersama, akan tetapi sebelum kita lanjut, tak bosan-bosannya aku minta bantuan subscribe-nya dong. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan, amin. Towa Higurashi adalah protagonis utama dan salah satu tokoh utama di Hanyo no Yashahime. Dia adalah putri sulung Sesshomaru dan Rin dan saudari kembar Setsuna. Setelah diadopsi di era modern, dia adalah putri angkat dan keponakan tiri dari Sota Higurashi dan Mo Higurashi dan kakak perempuan angkat dan juga sepupu tiri dari Mei Higurashi yang merupakan anak kandung Sota Higurashi. Towa dan Setsuna lahir di desa Kaede dari Rin dan dibawa pergi oleh Sesshomaru tak lama setelah lahir. Sesshomaru meninggalkan mereka di pohon suci di hutan untuk melindungi mereka dari Zero, yang akan menargetkan mereka karena ramalan kakek mereka sebagai setengah siluman, mereka dikatakan mampu membunuh penguasa Tanah Timur, Kirin Maru. Karena permata Shikon telah menghilang karena permohonan oleh bibi tirinya Kagome Higurashi 7 tahun sebelumnya setelah pertempuran dengan Naraku. Dengan Jaken menempatkan penghalang di sekitar hutan untuk menjaga mereka tetap aman. Towa dan Setsuna tinggal bersama di hutan sampai mereka berusia 4 tahun ketika kebakaran hutan terjadi karena Homura membakar hutan atas perintah Zero. Dengan ayahnya tidak dapat campur tangan, dan kemudian Towa secara tidak sengaja tersedot ke portal waktu dan pergi ke era modern Heisei. Ketika dia bangun tak jauh dari pohon suci zaman, Towa didekati oleh seorang pria bernama Sota Higurashi yang merupakan adik dari Kagome Higurashi, yang mengadopsinya. Setelah kelahiran Mei, Sota dan Towa berjanji bahwa dia tidak akan menunjukkan kekuatannya di depan siapapun. Di hari ulang tahunnya yang ke-6, Towa secara tidak sengaja meniup frosting di atas kue yang membuat keluarga angkatnya tertawa. Meski tertawa juga, Towa merasa kesepian karena Setsuna tidak ada di sana untuk merayakannya bersamanya. Towa tumbuh harus berurusan dengan pengganggu yang terus-menerus mengganggunya. Dia juga menjadi ahli dalam olahraga berkat dirinya yang seorang hanyo, dan dia memenangkan banyak trofi. Beberapa adik kelas dari sekolah menengah Shoyo menganggapnya sebagai tipe serigala penyendiri yang keren. Reuni dengan Setsuna. Selama hari pertamanya di Akademi Saint Gabriel, Towa akhirnya bertemu dengan geng yang terus-menerus membuatnya kesal. Di penghujung hari sekolah, dia berdiskusi dengan gurunya, Osamu Kirin yang sedang mengajarinya tentang cara berperilaku sebagai seorang siswa. Sekembalinya ke rumah, Towa melompat ke atap untuk merawat Kikujumonji akan tetapi dia tiba-tiba mencium aroma air mata Mei dari kuil kakek buyutnya. Anggota geng yang dari hari sebelumnya telah menyandera Mei, nenek dan kakek Higurashi. Towa pun kemudian berhasil menyelamatkan keluarga angkatnya dari para pengganggu, tetapi dimarahi oleh Mei karena berkelahi lagi. Malamnya, Towa mencium aroma familiar dari pohon suci yang ternyata siluman Nyonya Tiga Mata, bersama dengan Setsuna dan seorang gadis berbaju merah. Setelah melihat saudara perempuannya yang telah lama hilang dalam masalah, Towa berlari untuk menyelamatkannya. Namun, bilah katananya berakhir patah saat bersentuhan dengan kulit siluman. Marah melihat adiknya terluka, Towa mengaktifkan kekuatan silumannya untuk pertama kalinya dengan mengubah katana yang patah menjadi pedang energi siluman dan menusuk siluman kelabang itu. Setelah kejatuhan Nyonya Tiga Mata, Towa mendekati Setsuna dan terkejut karena Setsuna tidak mengenali siapa dia. Dia berusaha meminta maaf kepada Setsuna akan tetapi dia disambut oleh Setsuna yang menyerang dengan naginatanya. Gadis berbaju merah itu segera memperkenalkan dirinya adalah Moroha dan menegaskan tidak hanya Towa sebagai saudara perempuan Setsuna, tetapi juga setengah siluman dan ayahnya adalah Sesshomaru. Sementara Setsuna dan Moroha sedang mengobrol, Towa segera diambil alih oleh siluman akar parasit yang mulai menyerang para gadis. Ketika Mei berteriak memanggil kakaknya, Hitokon meninggalkan Towa dan memutuskan untuk mengendalikan gadis kecil itu. Merasa bersalah karena membahayakan adik angkatnya, Towa memeluk Mei yang dikendalikan untuk menenangkannya.
Kembali ke apartemen, Towa terkejut mengetahui Setsuna belum tidur sejak terakhir kali mereka bersama dan merasakan rasa bersalah yang mendalam karena melepaskan tangan Setsuna hari itu. Beberapa hari kemudian, Towa memutuskan untuk mengikuti saudara perempuannya dan Moroha kembali ke zaman perang untuk mencari kupu impian untuk memulihkan mimpi dan ingatan yang telah hilang dari Setsuna. Towa berterima kasih kepada Sota karena menerimanya dan membesarkannya, tetapi khawatir jika dia tinggal bersama keluarga lebih lama lagi, dia hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi mereka. Setelah melompat melalui koridor pelangi, dia dan gadis-gadis lain menghadapi proyeksi seorang Miko yaitu Kikyo yang ternyata pohon zaman yang meminta mereka untuk membunuh Raja Binatang, Kirin Maru. Setelah mendengar bahwa dia juga harus melawan ayah kandungnya, Towa menolak permintaan pohon zaman, mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun memilih jalan untuknya. Setelah percakapan dengan roh, ketiga gadis itu tiba-tiba dipindahkan ke tempat kepala akar sedang menunggu mereka. Selama pertarungan dengan kepala akar, Towa melepaskan naga energi biru yang menghancurkan siluman itu. Keesokan paginya, Towa pergi bersama Setsuna ke markas para pembunuh siluman untuk menanyakan tentang kupu-kupu mimpi. Dia belajar dari Kohaku tentang Gunung Musubi dan bersikeras untuk mencari tempat itu. Towa segera melanjutkan misi pembunuh siluman pertamanya untuk mengalahkan penampakan laki-laki muda yang sedang mengumpulkan tulang. Di jembatan malam itu, Towa mulai mengantuk dan meminta maaf kepada Setsuna mengingat kondisi adiknya. Mengikuti jejak darah ke istana tulang merah, dia dan Setsuna bertemu Moroha yang sedang dalam perburuan bounty untuk kepala Jakotsu Maru dan Tokotsu. Towa dan gadis-gadis lain terkejut mengetahui dari Myoga bahwa Tokotsu adalah salah satu bawahan Kirin Maru. Kepribadian. Pada awalnya, dia memiliki kepribadian yang tomboy dan sering berkelahi di sekolah. Towa membenci para pembuli, melihat mereka sebagai orang lemah yang hanya menargetkan mereka yang lebih lemah dari diri mereka sendiri. Dia sangat protektif dan peduli terhadap keluarga angkatnya, terutama Mei, yang dia lihat sebagai pengganti Setsuna. Tidak seperti bibi tirinya, Kagome, Towa sadar akan bahaya dari apa yang bisa dibawa oleh pengetahuan tentang masa depan di masa lalu. Oleh karena itu dia memulihkan kursi sepeda dari sepeda Kagome yang telah lama hilang dan menolak untuk meninggalkan buku teks sejarah, terutama setelah Ogigayatsu Hiragi Danjo tertarik pada pengetahuan sebelumnya. Towa juga menganggap sesuatu yang sangat kecil, seperti inti apel dari masa depan, berbahaya jika tertinggal, karena bukan apel alami dan telah diolah dengan bahan kimia modern yang dapat mengubah lingkungan. Towa sadar akan pembagian gender yang lebih mapan di Jepang modern, dan tekanan untuk terlihat dan bertindak lebih feminin terkadang membuatnya kesal. Namun, dia tidak tertarik untuk mematuhi standar itu, membuatnya tidak pernah mundur dari perkelahian. Mei tidak terlalu senang dengan hal ini, terutama dari kekhawatiran tentang Towa mendapat masalah dan keyakinannya bahwa Towa lebih memilih untuk tidak berkelahi. Towa memang tidak suka berkelahi, harus menahan diri dari kekuatannya apabila digunakan untuk berkelahi yang dapat menyebabkan manusia biasa yang melawannya akan berakhir patah tulang, merusak organ dan langsung membunuh manusia dengan kekuatannya yang tidak sengaja dia gunakan. Towa berhati lembut dan menolak membunuh orang lain. Bahkan dengan Nyonya Tiga Mata, dia tidak bisa memaksakan diri untuk memberikan pukulan fatal. Selama pertarungan melawan Jakotsu Maru dan Tokotsu, dia merasa kasihan pada Jakotsu Maru yang telah dikalahkan oleh Moroha. Dia juga merasa bersalah karena mereka bertiga menyerang Jakotsu Maru dan Tokotsu. Setelah itu Setsuna dengan marah membantah bahwa keduanya telah membunuh beberapa manusia untuk tulang mereka. Setsuna dan Moroha beberapa kali terganggu oleh kelembutan hati Towa, percaya bahwa itu akan membahayakan mereka. Sebagian besar dari sikap ini tampaknya disebabkan oleh pengaruh Sota, karena Sota meminta agar Towa berjanji untuk tidak mengungkapkan kekuatannya. Padahal, setelah mengetahui bahwa Homura bertanggung jawab atas api yang membakar mereka yang memisahkannya dari Setsuna, dia terbukti pendendam karena dia masih ingin menjatuhkannya meskipun siluman membakar dirinya sendiri. Ketika Setsuna dibunuh oleh Kirin Maru, Towa mengumumkan bahwa Kirin Maru adalah mangsanya. Dia bertekad untuk membalaskan dendam saudara perempuannya. Towa membangunkan seluruh kemampuan silumannya dengan tujuan menjatuhkan Raja Binatang itu.
Ketika masa lalu Towa terungkap oleh Zero dan Nanahoshi, tetapi Zero tidak tahu bahwa Kagome memiliki keluarga, Towa menjadi diliputi oleh kemarahan pada kedua siluman itu. Mirip dengan pamannya, Towa menjadi sangat marah sampai-sampai dia mengabaikan hal-hal lain ketika mengetahui nasib ibu kandungnya yang terkait dengan Zero.